Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas ke depan memimpin doa. Setelah itu memimpin doa dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai tanda kecintaan kita kepada negara Indonesia. Ketua kelas silakan berdiri di sini. Sudah siap? Belum pelajaran dimulai. Doa mulai. Doa selesai. Berdiri. Jadikan lagu Garuda Pancasila. Saya absen dulu. Ini anak-anak, kenapa seragamnya kok masih ada yang batik biru, masih ada yang baju putih, baju batik kuning, kenapa nih? Belum selesai berarti ya? Iya. Selesai. Kapan katanya? Ada yang tahu? Tahu ya? Sudah. Saya absen dulu. Ahmad Budi Santoso. Hadir, Pak. Ya. Setiawan. Hadir, Pak. Muhammad dari Ainul Rizki. Yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang macam-macam norma. Ada berapa norma anak-anak? Ada? Satu. Norma apa? Norma apa? Norma agama. Apa lagi? Apa? Dua. Tiga. Empat. Bapak, saya untuk satu. Apa yang dinamakan norma agama? Yo. Sekumpulan kaedah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari pengumuman agama melakukan ibadah seperti mengamalkan peristiwa daerah. Yang ketiga, norma hukum. Apabila melanggar norma hukum, sanksinya ialah pencuri. Berarti apa sanksinya? Mencuri apa? Dipenjara. Kalau kemarin melanggar lalu lintas, tidak membawa SIM, melanggar lalu lintas, begitu. Dan sekarang adalah menjelaskan materi, yaitu norma yang berhubungan dengan keadilan. Penting norma dalam mewujudkan keadilan, yaitu tujuannya norma bagaimana kalau seandainya norma itu tidak berkeadilan. Ya, jadi nanti norma hubungannya norma dengan keadilan dan bagaimana. Mungkin ada yang tahu dulu apa keadilan?
Apa keadilan kemarin? Apa mungkin ada yang tahu? Apa? Fungsi aturan dalam masyarakat, arti norma dalam mewujudkan keadilan. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Itu fungsinya norma ya. Jadi norma itu apa namanya? Aturan, pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sosial di masyarakat. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban. Itu juga norma, yaitu norma menjaga kerukunan. Itu fungsinya norma. Jadi yang pertama fungsinya adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan, fungsinya norma itu. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Menurut AVDK ya, negara hukum mengandung 3 unsur sebagai berikut. Sebutkan. Satu adalah Supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat sesuatu dan kedudukannya baik bagi rakyat maupun pejabat. Ya. Yang ketiga, hukum right diakui dan dijamin hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Jadi ini apa? Unsur-unsurnya negara hukum. Jadi negara hukum itu dah yang pertama harus tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Yang kedua, setiap orang sama di depan hukum. Tekan anak presiden, kalau salah maka tetap dihukum. Anak presiden, apa boleh anak Pak Kampung, apalagi anaknya Pak RT salah dihukum. Jadi tidak boleh pandang dulu ada siapa, bukan Pak Presiden, tidak boleh dihukum, tidak boleh. Maka setiap orang sama di depan hukum. Yang ketiga, diakui dan dijamin hak asasi manusia, diakui dan dijamin. Dan apakah keadilan itu? Keadilan adalah suatu tindakan tidak sebelah. Sepatutnya tidak sebelah. Sebelah artinya yaitu dan nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. A. Keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Yang kedua, keadilan legal, yaitu keadilan antara warga. Keadilan legal yaitu keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak wajib memenuhi keadilan dalam mentaati peraturannya. Terus yang kecil yaitu keadilan komunitatif, yaitu antara warga serta dengan yang lain secara pribadi. Kelihatan ya? Nah, norma hukum memiliki sifat yang mengatur keadilan dengan juga untuk menciptakan keadilan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu jadi norma hukum harus keadilan. Jadi hubungan norma dan keadilan.
Jadi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dan sekarang silakan seperti kemarin bentuk kelompok, hanya kamu pindah ke kelompok 3 ya. Dan silakan bentuk kelompok sesuai kemarin, hadapan hidupnya. Sediakan alat tulis, bandingkan dan uraikan. Bandingkan dan uraikan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan dengan membandingkan dua tayangan video berikut. Yang pertama videonya adalah video norma tanpa keadilan. Yang kedua video norma dengan keadilan. Nah, itu dikerjakan di lembar LBK-nya, nanti ditulis di bawahnya dan dicatat anggota-anggotanya. Semua anggota harus aktif, akan masuk kepada penilaian. Ini lagi kelompok 2. Nanti video yang pertama adalah norma tanpa keadilan. Video yang kedua adalah norma yang berkeadilan. Maksudnya itu ada norma yang dilanggar tapi menggunakan keadilan. Nanti bandingkan norma yang berkeadilan bagaimana, norma yang tanpa keadilan bagaimana. Jadi yang di situ videonya apa yang terjadi? Dia mati yang pertama tanpa adanya keadilan. Bagaimana? Yang kedua dengan adanya keadilan apa yang terjadi? Mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil ujiannya. Video nomor 14. Orang mencuri yang diamini masa tindak kekerasan main hakim sendiri merupakan pelanggaran. Di sini norma hukum diabaikan sehingga keadilan tidak dapat tercapai. Seorang mencuri barang berupa helm di rumah kos. Orangnya bernama Nia. Nanti kemudian mendapatkan hukuman 2 tahun penjara, didenda sebanyak 300.000 atau lebih. 2. Video norma dengan keadilan. Seorang pelanggar norma hukum ditangkap dan akan diadili sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini norma hukum menjadi tolak ukur untuk menciptakan keadilan. Contoh, keadilan komunikatif adalah hubungan keadilan antara warga secara balik, famili, tugas dan keluarga. Ya, terima kasih. Mau bertanya dan tanggapannya? Norma apa? Dengan norma? Norma kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan norma kuantitatif? Apa?
Jadi tidak ada komunikatif ialah apa namanya? Ialah keadilan ya hubungan antar warga yang ada timbal balik. Ada lagi yang nanya? Yuk, kelompok 4. Agar penting hukum dalam mewujudkan keadilan. Tidak, tadi saya jawab. Arti penting hukum bagi beberapa keadilan dan bagi keadilan. Seandainya tidak ada hukum, apa yang akan terjadi? Yang pertama akan terjadi sewenang-wenang. Maka yang penting adanya hukum untuk mencapai keadilan. Lanjut, baca kelompok 3. Sama dengan keadilan. Keadilan adalah keadaan di mana setiap orang diperlakukan sesuai dengan haknya dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenangnya. Keadilan dalam negara Indonesia merupakan unsur utama sekaligus unsur yang paling rumit, dan terwujudnya keadilan harus didasarkan atas ketertiban dan keteraturan di mana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak. Norma tanpa keadilan ialah terjadinya suatu kejadian yang tidak seimbang atau tidak setara. Norma tanpa keadilan yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrim patut dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Contohnya seorang pencuri yang dihakimi masa. Tindak kekerasan main hakim sendiri merupakan pelanggaran sehingga keadilan tidak dapat tercapai. Apa arti keadilan? Apa arti keadilan? Bisa jawab dengan Adalah keadaan di mana setiap orang diperlakukan secara layak dan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Sudah waktunya sudah selesai. Silahkan nanti tindak lanjut di rumah. Artinya belajar, dan kalian silakan amati di rumah kalian apa tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Dan sebelum ditutup bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya sekian semua LKPD, PD-nya dikumpulkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.